بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. Ikhwatal iman, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Jalla Jalaluh berikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas-aktivitas kebaikan kita. Allah mampukan kita untuk meluangkan waktu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis ilmu dan mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ikhwatul iman, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam tafsir suratul Fatihah, yang insyaallah kita akan lanjutkan untuk mempelajari, menggali lebih dalam lagi terkait suratul Fatihah, wabil khusus terkait dengan hukum-hukum fikih yang terkandung dalam suratul Fatihah tersebut. Yang pertama, hukum yang insyaallah kita akan pelajari dan sampaikan, hukum yang pertama adalah apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada Al-Quran atau tidak. Maka para ulama kita, seluruh ulama bersepakat bahwasanya basmalah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam surat An-Naml ayat ke-30, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka pada ayat ini para ulama bersepakat Bismillahirrahmanirrahim di sini merupakan ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat daripada surat An-Naml di ayat yang ke-30. Namun kemudian apakah dia termasuk daripada ayat dari suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya yang letaknya di awal surat? Kalau kita buka mushaf, maka kita akan dapatkan setiap mushaf itu ada bacaan basmalah di awal surat. Selain kalau di Al-Fatihah, kalau di mushaf itu tertulis langsung. Tapi kalau mulai dari Al-Baqarah, selain sampai nanti An-Nas, kecuali surat Al-Bara'ah, maka di depan sebelum masuk kepada ayat yang pertama itu selalu ditulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama kemudian menyikapi perihal Bismillahirrahmanirrahim, apakah merupakan ayat daripada suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya yang terletak di awal surat. Maka terkait dengan hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada suratul Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran yang terletak di awal surat. Pendapat ini adalah pendapat dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Bismillah bukanlah merupakan ayat daripada suratul Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Ini pendapatnya madhab Malik rahimahullah ta'ala.
Kemudian yang ketiga mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang sempurna di dalam Al-Quran, namun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemisah antara satu surat dengan yang lainnya. Ini adalah pendapat daripada madhab Hanafi atau madhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan setiap pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita ini kemudian dibangun di atas dalil-dalil yang mereka sandarkan kepadanya. Yang pertama adalah pendapat madhab Syafi'i. Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya yang terletak di awal surat. Dalil mereka yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh madhab Syafi'i. Hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ketika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah ummul Quran, dia adalah ummul kitab, dia adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Maka dari hadis ini yang pertama, madhab Syafi'i mengeluarkan statement bahwa bismillah merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Terlebih di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam katakan wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam membuka salat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau memulai salatnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh madhab Syafi'i adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ketika itu Anas ditanya tentang bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka kemudian Anas radhiyallahu anhu menjawab, kanat qira'atuhu maddan, bacaan Nabi alaihi salatu wassalam panjang. Kemudian dia membaca thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai akhir. Anas mencontohkan bacaan Nabi dengan memulai dengan ayat bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kemudian menandakan bahwasanya bismillah termasuk daripada ayat dari suratul Fatihah. Ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh madhab Syafi'i. Kemudian dalil yang keempat adalah dalil hadis dari Anas yang berikutnya. Hadis Anas radhiyallahu anhu annahu qala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id ughfiya ighfa'an. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di tengah-tengah kami. Maka tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam tidak sadarkan diri. Pingsan kalau bahasa kita. Thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Ketika beliau sadar kemudian mengangkat tangannya seraya tersenyum. Maka para sahabat kemudian faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka para sahabat kemudian bertanya, apa yang membuatmu tertawa tersenyum ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qala nazalat alayya anifan suratun. Baru saja ada satu surat yang diturunkan kepadaku.
Faqara'a, maka kemudian Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan panjang, masih panjang. Hadisnya ini panjang, lumayan panjang. Sampai situ. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu daripada ayat dari surat-surat selain Al-Fatihah juga. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau membacakan surah Al-Kautsar, beliau memulainya dengan bacaan Bismillah. Ini dalil yang dibawakan oleh madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi hadis-hadis yang disampaikan tadi menunjukkan bahwasanya basmalah merupakan salah satu daripada ayat dari suratul Fatihah, juga merupakan ayat daripada setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Dengan dalil tadi yang terakhir dibawakan hadis Anas bahwasanya Nabi SAW ketika beliau membaca suratul Kautsar, beliau memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat madhab Syafi'i yang beliau dasarkan dengan dalil-dalil atau hadis Nabi SAW yang sampai kepada mereka. Kemudian yang kelima, dalil dari sisi dalil yang logis, ya, dalil akli dari mereka. Mereka mengatakan bahwasanya mushaf imam, mushaf yang sekarang kita dapatkan atau dari awal mushaf Imam Al-Utsmani, ya, yang ditulis dengan rasam Utsmani, itu di sana kemudian ditulis Bismillah di awal surat Al-Fatihah atau di surat-surat yang lainnya selain surat Al-Bara'ah. Maka ini merupakan juga bukti bahwasanya basmalah merupakan ayat daripada surat-surat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwasanya para ulama kita dari dahulu sangat berhati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam mushaf yang bukan merupakan ayat daripada Al-Quran. Bahkan dahulu saking mereka selektifnya menjaga kemurnian Al-Quran, sampai kemudian tidak boleh ada titik-titik, tambahan titik meskipun sekarang akhirnya ada, atau harokat-harokat yang dulu sangat dilarang. Khawatir nanti ada sesuatu yang lain yang bukan merupakan ayat Al-Quran masuk kepada ditulis dalam mushaf Al-Quran. Padahal kalau kita dapatkan yang demikian kerasnya para ulama terdahulu, ya, untuk menjaga kemurnian Al-Quran, sedangkan kita tahu dari dulu sudah beredar atau viral dari dulu bahwa Bismillah ditulis semenjak Al-Quran dijadikan mushaf. Sudah ditulis kata-kata Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, baik dari suratul Fatihah atau semua surat yang ada dalam Al-Quran selain suratul Bara'ah. Yang ini kemudian menunjukkan bahwasanya dia merupakan salah satu daripada ayat Al-Quran atau ayat daripada setiap surat tersebut. Kalau tidak, maka sudah dari dulu dilarang untuk menulisnya dan tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Ini dalil yang logis akli dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya, pendapat yang kedua tadi, pendapat dari madhab Maliki yang mengatakan bahwasanya basmalah bukanlah merupakan ayat daripada suratul Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya ada ditulisnya basmalah di dalam awal surat tersebut untuk atau sebagai tabarruk saja, untuk mendapatkan keberkahan saja. Dalil mereka yang dibangun di atas pendapat mereka adalah dalil-dalil berikut. Yang pertama, dalil yang hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qiraah bilhamdilillahi rabbil alamin. Hadis dari Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika memulai salat maka beliau memulainya dengan takbir dan
membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak disebutkan di situ basmalah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua dari madhab Maliki adalah hadis dari Anas, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala sallaitu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Maka kemudian mereka semuanya memulai bacaannya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dalam riwayat Muslim, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraah wa la fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya tidak disebutkan, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan ataupun di akhir bacaan. Nah, ini pendapat atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh madhab Maliki. Dalil yang ketiga, dalil yang mengatakan bahwasanya basmalah tidak merupakan ayat daripada Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya salat di sini adalah Al-Fatihah. Aku membagi suratul Fatihah dengan dua bagian, antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa-apa yang diminta. Fa idza qala al-'abdu, jadi di sini disebutkan terkait dengan apa? Terkait dengan suratul Fatihah. Ya, keutamaan suratul Fatihah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku sedang memujiku atau telah memujiku. Wa idza qala 'abdu ar-rahmanur rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan fawwadda ilayya 'abdi, atau sekali-kali Allah kemudian berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir, maka kemudian madhab Maliki mengatakan bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qasamtus salata, ya, aku telah membagi Al-Fatihah, ya, kepada dua bagian tadi. Ya, dinamakan di awal pertemuan waktu kita menjelaskan tentang nama-nama suratul Fatihah, salah satu namanya disebut dengan as-salah. Ya, suratul Fatihah Ummul Kitab, kemudian apa? Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim. Hampir 20 lebih namanya suratul Fatihah. Salah satunya namanya adalah as-salah. As-salah kenapa? Karena digunakan dan dijadikan, kalau tidak dibaca Al-Fatihah maka tidak sah salat seseorang. Maka kemudian Al-Fatihah disebut juga dengan nama as-salah. Maka di sini disebutkan oleh madhab Maliki, kalau seandainya tadi sudah disampaikan di hadis kursi, kalau seandainya basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah, maka niscaya akan disebutkan di dalam hadis kursi tersebut. Tapi hadis kursi kemudian berbunyi bahwasanya idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, tidak disebutkan basmalah. Maka ini menandakan, kata madhab Maliki, menandakan bahwasanya basmalah bukan termasuk daripada ayat dari suratul Fatihah. Ini dalil mereka yang ketiga. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh madhab Maliki adalah kalau seandainya basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah, maka akan terjadi pengulangan dari kata-kata Ar-Rahmanir Rahim.
Dan ini kemudian merupakan sesuatu yang dipandang tidak bagus terhadap keindahan bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada pengulangan. Ini dalil akli dari sisi bahasa. Ini kemudian yang kelima dalilnya bahwasanya bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ditulis di setiap awal surat itu hanya sebagai bentuk mencari atau meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis yang kemudian berbunyi, setiap sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan jauh dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka madhab Maliki mengatakan bahwasanya kata-kata basmalah tadi atau bismillahirrahmanirrahim ditulis di setiap awal surat daripada mushaf Al-Quran, maka ini menjadi salah satu memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan kepada kita untuk membaca dan mengawali setiap suatu kebaikan yang kita lakukan dengan membaca basmalah. Meskipun hal tersebut, penulisan basmalah tersebut sudah mutawatir, ditemukan dari dahulu di setiap awal surat, maka ini kemudian tidak menandakan kemutawatirannya bahwa dia merupakan ayat daripada Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Nah, ini pendapatnya madhab Maliki. Jadi mereka juga membangun pendapatnya dengan atau di atas dalil-dalil yang ada yang tadi sudah disampaikan. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari madhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat yang sempurna daripada ayat Al-Quran dan dia diturunkan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka pendapat mereka kemudian dibangun di atas dalil yang pertama bahwasanya basmalah yang tadi disampaikan merupakan salah satu daripada ayat Al-Quran, namun diturunkan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bahwasanya, ini pendapat mereka, bahwasanya setiap surat dari Al-Quran tersebut selain surat setiap bacaan basmalah dari setiap surat yang ada itu merupakan ayat daripada Al-Quran, tapi tidak merupakan ayat daripada surat-surat tersebut. Jadi dia ayat Al-Quran tapi tidak masuk kepada surat-surat yang ada. Dia hanya sebagai diturunkan oleh Allah SWT sebagai pemisah saja. Jadi bukan termasuk ayat yang dari surat-surat tersebut, kecuali di surat An-Naml tadi, karena dia masuk ke dalam ayat ke-30 di tengah. Tapi kalau di pertama, di awal surat diletakkan, maka menurut madhab Maliki dia tetap merupakan ayat Al-Quran tapi tidak menjadi bagian daripada ayat dari surat tersebut. Dia diturunkan sebagai pemisah saja. Mereka berdalil dengan satu hadis yang kemudian disampaikan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, diriwayatkan dari para sahabat, athar dari para sahabat, mereka mengatakan bahwasanya qalu kunna la na'rifu inqidha' as-surah hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Kami dahulu tidak mengetahui di mana kami harus berhenti ketika membaca satu surat tertentu, sampai kemudian turun ayat bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya dia merupakan pemisah, bukan termasuk daripada ayat dari setiap surat, tapi pemisah dari surat-surat tersebut. Begitu juga mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la ya'rifu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak mengetahui fasla surah, pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya, hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai turun kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Ini juga merupakan dalil yang dibawakan oleh madhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya bismillah diturunkan sebagai pemisah antara
satu surat dengan surat yang lainnya. Dia merupakan ayat daripada ayat Al-Quran yang sempurna, tapi bukan termasuk ayat daripada salah satu surat di antara surat-surat Al-Quran kecuali surat An-Naml tadi. Ini pendapatnya madhab Hanafi rahimahullah ta'ala. Atau kemudian Imam Abu Bakar Ar-Razi ini menambahkan saja di sini saya sampaikan. Jadi berikutnya bahwasanya ini perbedaan para ulama kita terkait dengan apakah basmalah merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya yang terletak di awal surat daripada Al-Quran kecuali dalam surat Al-Bara'ah. Maka ada 3 pendapat. Kalau madhab Hambali, nanti ada 2 riwayat yang terdapat dalam madhab Hambali. Ada yang mengikut yang tidak populer ya, sedikit dalam madhab Hambali, ada yang ikut madhab Syafi'i juga. Kemudian yang berikutnya mereka mayoritas mengatakan bahwasanya Bismillah itu bukan merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Ini madhab Hambali. Ada dua pendapat mereka. Ya, 2 riwayat dari madhab Hambali. Nah, ini merupakan perbedaan pendapat daripada ulama kita. Sehingga perbedaan pendapat ini kemudian nanti yang akan juga berimplikasi ya, berdampak kepada hukum membaca basmalah dalam salat. Ya, karena pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya basmalah apakah salah satu ayat daripada suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya atau tidak, maka kemudian pada kasus berikutnya, hukum berikutnya apakah membaca basmalah itu hukumnya apa dalam salat? Wajibkah atau sunnahkah? Maka ini juga terdampak perkara ini kepada perkara sebelumnya. Ya, perbedaan pendapat para ulama dalam membaca basmalah dalam salat itu, ya, dampaknya nanti dari perbedaan mereka memandang apakah basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah atau tidak. Sehingga kita dapatkan nanti ada yang ketika membaca Al-Fatihah itu tidak membaca basmalah karena mereka mengatakan bahwasanya basmalah tidak termasuk daripada ayat Al-Quran. Atau ada juga kemudian yang mengatakan bahwa sunnah membacanya untuk tabarruk saja, sehingga tidak dikencangkan suaranya tapi disirkan dia. Atau juga kemudian kita dapatkan bahwa ada yang membaca basmalah dengan bacaan yang keras atau wajib membaca basmalah. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya basmalah merupakan salah satu ayat daripada Al-Quran seperti madhab Syafi'i. Nah, ini implikasinya ke sana nanti. Maka kalau kita kemudian bahas tentang perbedaan ulama terkait dengan hukum membaca basmalah dalam salat, maka yang pertama madhab Maliki rahimahullah ta'ala, misalkan mereka mengatakan bahwasanya tidak dibaca. Bahkan mereka mengatakan dilarang untuk membaca basmalah di dalam salat. Dalam salat-salat yang maktubah terutama. Baik salatnya salatnya jahar ataupun sir. Tidak di awal ketika seorang membaca Al-Fatihah ataupun ketika seorang membaca surat-surat yang lainnya setelah membaca Al-Fatihah. Maka tidak dibolehkan oleh madhab Maliki membaca basmalah di dalam salat-salat fardu, baik di saat salat yang dikeraskan suaranya ataupun saat dikecilkan suaranya. Baik di awal suratul Fatihah ataupun di awal surat-surat yang lainnya. Meskipun kemudian mereka atau madhab Maliki membolehkan membaca basmalah pada salat-salat nafilah saja, salat-salat sunnah. Nah, ini pendapat yang pertama dari madhab Maliki. Pendapat yang kedua, pendapat dari madhab Abu Hanifah. Ya, madhab Hanafi mengatakan bahwasanya seorang yang salat membaca basmalah itu ketika dia yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli raq'atin min raqa'atis salah. Dia dibaca sir saja, tidak dikeraskan. Di setiap rakaat itu dibaca sir meskipun dia salatnya jahar. Maka bacaan basmalahnya disirkan saja, tidak dikeraskan. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasan. Kalau dia dibaca di dalam setiap dia mau membaca surat itu lebih bagus,
Ya, hasan disebutkan oleh madhab Hanafi karena pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan menurut madhab Hanafi bahwa basmalah itu merupakan ayat yang sempurna di dalam Al-Quran. Maka dibolehkan membaca, tapi bacanya sir saja di dalam surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Di setiap rakaat dibolehkan untuk membaca basmalah, tapi dalam apa? Dalam bentuk sir saja. Kecilkan suaranya, tidak terdengar oleh orang lain, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Sedangkan madhab Syafi'i kemudian mereka mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu bagi orang yang salat maka wajib hukumnya. Saat jahar dijaharkan, saat salat sir disirkan. Jadi wajib hukumnya. Kenapa? Ya karena tadi pendapat madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah dan juga setiap surat yang ada di awal surat daripada Al-Quran kecuali suratul Bara'ah. Kemudian yang keempat itu pendapatnya madhab Hambali, Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan bahwasanya yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha, dibaca sir saja dan tidak disunahkan untuk dikeraskan bacaan basmalahnya. Nah, ini pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan bacaan basmalah ketika sholat. Hukumnya apa? Dibaca atau tidak, dikeraskan atau tidak, wajib atau sunnah. Nah, ini para ulama kita berbeda pendapat di situ. Apa sebab perbedaan mereka? Ya tadi yang disebabkan oleh pandangan mereka terkait dengan apakah basmalah merupakan surat daripada Al-Fatihah atau tidak, ayat daripada Al-Fatihah atau tidak. Nah, ini dan dalil yang disampaikan di sini yang didasarkan oleh pendapat-pendapat mereka ini juga dalil yang sama terkait dengan dalil-dalil yang sudah dibawakan di awal tadi. Ya, jadi ketika madhab Syafi'i misalkan mengatakan bahwasanya wajib membaca basmalah ya di setiap salat, baik salatnya jahar maka dijaharkan basmalahnya, ketika sir disirkan. Kenapa? Karena basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah, maka harus dibaca. Kalau jahar dijaharkan, kalau sir disirkan. Imam misalkan Hambali, Maliki tadi mengatakan tidak dibaca, bahkan dilarang untuk membacanya di dalam salat-salat fardu, meskipun dibolehkan di dalam salat sunnah, karena mereka memandang bahwasanya basmalah tidak merupakan bagian ayat daripada suratul Fatihah atau surat yang lainnya yang berada di awal surat. Maka tidak diperbolehkan membacanya di saat kita melaksanakan sholat fardu. Madhab Hanafi kemudian mengatakan boleh, tapi disirkan saja. Kenapa? Karena dia merupakan ayat Al-Quran. Sholat itu kan at-tasbih, innama huwa at-tasbihu wa at-takbiru wa qiraatul Quran. Nah, salah satu di antara pengertian salat itu atau makna salat adalah salat yang boleh dilakukan di dalam salat itu kita bertasbih dan bertakbir dan membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka ketika basmalah dibaca, dan menurut madhab Hanafi dia merupakan ayat yang sempurna yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan sebagai pemisah, maka kemudian dibolehkan membacanya namun sir saja. Dikecilkan suaranya. Ini pendapatnya madhab Hanafi. Kalaupun kemudian Hambali, mereka mengatakan bahwa dibaca tapi sir saja, karena mereka mengatakan sama tadi tidak memandang bahwa Al-Fatihah itu merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Basmalah itu merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Ini adalah pendapat-pendapat yang dibawakan oleh para ulama kita yang kemudian kita dapatkan sampai sekarang. Maka terdapat perbedaan di masyarakat kita, dan ini siogianya tidak usah kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk kita berjauhan antara satu dengan yang lain sama saudara muslim. Kenapa? Karena pendapat-pendapat yang diamalkan oleh saudara-saudara muslim kita sampai saat ini pun kemudian pendapat-pendapat yang dibangun di atas dalil, di atas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Adapun kemudian kenapa terjadi perbedaan, maka inilah salah satu fitrah sunnatullah, ya, bahwa pasti akan terjadi terus perbedaan demi perbedaan. Ya, ini adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan kita, keniscayaan. Sampai yaumil qiyamah akan terus ada perbedaan. Maka jangan fobia terhadap perbedaan. Wajar saja. Perbedaan harus dijadikan sebagai sebagai pemersatu kita, bukan sebagai sebagai alat kita untuk permusuhan. Tentu kemudian perbedaan-perbedaan ini akan menjadi khazanah keilmuan di kalangan kaum muslimin. Karena mendapatkan pendapat yang berbeda, kemudian kaum muslimin semangat untuk mengkaji perbedaan-perbedaan ini lewat dengan dasar-dasar ilmu, tidak kemudian saling menjatuhkan. Ya, perbedaan ini tentunya kemudian didasarkan dengan hadis-hadis. Ada pertanyaan, padahal didasarkan dengan hadis, namun kenapa ada perbedaan? Kenapa para ulama kemudian tidak mengambil yang paling kuat daripada hadis ini, yang ada di dalam perkara ini misalkan? Maka ikhwatal iman, perlu diketahui, inilah yang menjadi salah satu sebab perbedaan di antara para ulama. Para ulama kemudian yang menjadi salah satu sebab perbedaan di antara para ulama kita dalam menghukumi suatu hal, salah satunya adalah karena ada hadis-hadis yang terdapat di dalam perkara tersebut, dan mereka kemudian berbeda pendapat memandang kekuatan hadis yang satu dengan yang lainnya. Yang A mengatakan hadis ini kuat sehingga mereka mengambil dan berpedoman kepada hadis ini. Yang B kemudian memandang bahwa hadis ini kurang kuat, lemah sanadnya dan lain sebagainya, sehingga menggunakan hadis yang lainnya yang menurut mereka ini adalah jalur periwayatannya mungkin dari mereka ini yang kuat sanadnya. Maka ini sekali lagi ini menjadi salah satu penyebab perbedaan di antara para ulama kita, berbeda memandang kuat dan tidaknya dalil-dalil yang mereka bawakan. Jadi sehingga jangan kemudian terburu-buru untuk menghukumi suatu kasus perkara yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita amalkan. Tapi mari kita gali lebih jauh sehingga kemudian kita lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan masyarakat kita. Jangan kita sibuk kemudian memperkarakan bahwasanya di sini baca bismillah atau sir bacanya, di sini kemudian jahar bacanya, namun kita tidak pernah risau terhadap orang-orang yang tidak pernah pergi ke masjid misalkan. Kita risau, kita sibuk mendebatkan tentang perkara bismillah saja, namun kita tidak pernah kemudian risau bagaimana kita bisa mengajak orang-orang yang tidak pernah sholat untuk ikut sholat. Itu yang harus menjadi prioritas sebenarnya. Ya, tidak kita memprioritaskan kemudian berdebat hanya di seputar basmalah saja. Nah, ini hukum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mau ditambah nggak? Mau ditambah? Cukup ya? Cukup dua ini, insyaallah nanti kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Insyaallah hal-hal yang lain yang masih menyangkut urusannya tentang Al-Fatihah. Apakah wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat atau tidak? Tadi baru bismillah saja. Apakah wajib kita membaca basmalah Al-Fatihah dalam sholat atau tidak? Nah, ini nanti kita akan mendapatkan juga perbedaan di antara para ulama kita. Ya, hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian yang kedua, orang yang bermakmum ketika kita sholat berjamaah, makmum, apakah dia juga membaca Al-Fatihah atau tidak? Ketika menjadi seorang makmum. Nah, ini insyaallah juga akan kita sama-sama sampaikan dan pelajari di pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Sebelum kita tutup, kalau mau ada yang bertanya atau ditanyakan seputar terkait dengan apakah basmalah merupakan ayat daripada suratul Fatihah atau surat-surat yang lainnya yang terletak di awal surat, atau hukum membaca basmalah di dalam salat kita. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Kalau dalam sujud, Ustaz, baik. Doa itu di awal sujud atau cuma di akhir sujud, Ustaz? Baik, ini di dalam salat ya. Ini pertanyaan di luar materi tapi masih menyangkut salat. Ketika kita salat, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
atau posisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Maka diminta oleh Nabi SAW untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sujud. Kalau kita lihat kepada teks hadis ini, maka hadis ini kemudian tidak mempersempit hanya di akhir sujud saja, tapi di setiap sujud. Di setiap sujud, disitulah kemudian kita diminta untuk memperpanjang sedikit sujud kita dan perbanyak doa. Meskipun jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Nanti bisa lupa rakaatnya. Kemudian bisa juga nanti malah ketiduran. Ya, saking asik ya qiyamul lail, ya asik doa, tahu-tahu ketiduran. Nah, jangan terlalu panjang juga, tapi perbanyak berdoa. Nah, itu gimana? Apakah hanya di sujud terakhir saja? Tidak, di setiap sujud. Namun memang kemudian ada yang berpaham bahwasanya kenapa dijadikan di akhir? Ya tadi, karena takut kalau dijadikan di setiap rakaat atau setiap sujudnya, dia khawatir lupa terhadap jumlah rakaatnya. Tapi secara garis besar bahwasanya perihal ini ya, berdoa di waktu sujud itu bukan hanya dibatasi hanya di akhir sujud saja. Hadisnya umum, maka harus diberlakukan secara umum di setiap sujud. Itu disunnahkan kita untuk perbanyak doa. Ya, wabil khusus kalau sholat berjamaah mungkin tidak akan sempat banyak. Ya, ini wabil khusus ketika kita sholat sendiri. Waktu kita sholat sunnah, maka diperbanyak doanya di situ, karena di situ merupakan posisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup insyaallah. Baik, cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kemudian lebih membuat kita makin bijaksana dalam menanggapi ya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat kita. Dan kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah karuniakan kita husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.